Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Mohon maaf untuk sahabat misteri semuanya karena sudah menunggu part kedua lumayan lama, berjeda beberapa hari. Alasan saya kenapa tidak langsung saya sampaikan di part pertama karena durasi yang mungkin masih cukup panjang lah di part kedua ini. Jadi saya tidak bisa digabung menjadi satu, itu alasan pertama. Dan alasan kedua, saya ingin kembali mengkonfirmasi dengan narasumber yang mengirimkan kisah ini kebenaran dari cerita yang akan saya sampaikan di part kedua ini. Saya berkomunikasi terus ya, satu persatu pertanyaan tentang bagian di part kedua ini saya tanyakan dengan detail agar saya dapat menyampaikannya kepada sahabat dengan detail pula dan sahabat-sahabat dapat merasakan apa yang langsung dirasakan dialami oleh Jihan beberapa tahun yang silam dalam kisah Susuk Kunang-Kunang ini. Di bagian pertama sudah saya jelaskan, sudah saya ceritakan awal perjalanan Jihan dari kampung halamannya. Di usianya yang menginjak 22 tahun, dia hijrah ke sebuah kota untuk mencari kehidupan dan memberikan kehidupan yang layak untuk sang ibu. Sudah saya jelaskan di part yang pertama. Dan sampai di mana akhir dari part pertama, Jihan di sini sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, pekerjaan sudah dapat, bahkan di tempat kerjanya, di hotel tersebut, Jihan sudah mendapat sahabat baik yang disebutnya dengan nama Mbak Rati. Mbak Rati yang dikenal Jihan sebagai seorang perempuan yang banyak digemari, disukai oleh setiap laki-laki yang bertemu dan yang melihatnya. Dan sosok perempuan yang memiliki kedewasaan sangat dikagumi oleh Jihan. Bahkan Jihan menganggap Mbak Rati seorang perempuan yang sangat baik sekali. Namun di balik apa yang dibayangkan oleh Jihan, ada sesuatu yang tersembunyi di balik Rati. Dan pertemuan Jihan dengan Rati inilah awal mula sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh Jihan. Sebuah perjalanan yang membawanya masuk ke dalam lingkar setan. Sebuah perjalanan yang cukup mengerikan. Setelah Jihan tinggal di satu kosan dengan si Mbak Rati, dengan harapan seperti ini sahabat-sahabat, Jihan ini akan bisa lebih akrab, lebih dekat lagi, dapat lebih banyak menghabiskan waktu dengan si Mbak Rati. Karena di tempat kerja, mereka ini kan beda tempat ya. Jihan ditempatkan di resepsionis, sedangkan Mbak Rati ini ditempatkan menjadi seorang cleaning service yang ada di hotel tersebut. Yang mana shift hotel yang tempat Jihan kerja ini ada dua shift. Pagi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dan di shift malam dari jam 7 malam sampai di jam 7 pagi. Nah, cleaning service di sini di malam hari juga dipekerjakan. Mereka sama-sama dapat dua shift. Jadi setelah 4 minggu lah Jihan bilang dia sama-sama tinggal di kosan dengan si Mbak Rati. Kamar kosnya bersebelahan. Ketika pulang dalam waktu shift yang sama, mereka jalan kaki dari hotel menuju kos-kosan. Ketika sampai di kamar kos, Jihan ini selalu nyamper ke kamar kosnya si Mbak Rati. Berniat, malam belum terlalu larut. Di kamar kos Jihan tidak ada TV. Suntuk juga kalau harus bengang-bengong sambil menunggu mata ngantuk. Datanglah si Jihan ini ke kamar kosnya si Mbak Rati.
dengan harapan ya bisa ngobrol-ngobrol sampai mata ngantuk. Tapi ketika pintu kamar kos diketok, dibuka sama si Mbak Rati, di sini Jihan melihat kalau Mbak Rati sudah berpenampilan rapi, bajunya rapi, dengan make up yang ya tambah membuat paras Mbak Rati ini semakin cantik. Bertanyalah Jihan, "Mbak, mau kemana malam-malam seperti ini?" Mbak Rati menjawab, "Ada urusan sebentar, aku mau pergi sama teman." Jihan yang penasaran ya, Mbak Rati mau kemana sama teman lagi. "Mbak, temennya cewek apa cowok?" tanya Jihan. "Memang kenapa?" kata si Mbak Rati. "Kalau temennya cewek, kalau urusannya tidak terlalu penting, tidak terlalu pribadi, ajak aku dong Mbak, biar aku juga bisa nambah teman, ikut sama kamu." "Oh, nanti ya, lain kali. Malam ini aku mau pergi sama temanku, ada urusan yang sangat penting sekali. Dah, kamu istirahat di kos-kosan. Lain kali nanti aku ajak kamu pergi, aku ajak kamu kenal dengan teman-temanku di luar sana." "Oh ya udah," jawab Jihan. "Lain kali ajak aku ya Mbak." Pergilah si Mbak Rati ini di jam 9 malam. Entah kemana. Jihan tidak terlalu memusingkan. Pagi-pagi, ketika Jihan sudah siap mau berangkat kerja, Mbak Rati keluar dari kamar kosnya ya siap juga udah mau berangkat kerja. Berangkatlah mereka ya bekerja di hotel di si pagi. Nah, jadi apa yang dilakukan sama si Mbak Rati? Keluar di malam hari, ini hampir setiap malam. Jihan nanya, "Mau kemana Mbak? Ikut." Tapi tidak pernah dibolehkan. Cuman dijanjikan terus sama si Mbak Rati. Tiba di mana kalau mereka ini mendapat shift malam. Ya, kerja dari jam 7 malam sampai di jam 7 pagi. Otomatis siang mereka kan free. Ya, mereka di sini bisa ngobrol-ngobrol lah di siang hari setelah istirahat. Tapi tidak bisa juga. Siang juga si Mbak Rati ini sering keluar menghilang entah kemana. Sampai di sini Jihan memiliki agak sedikit kecurigaan nih. Apa sih sebenarnya yang dilakuin sama si Mbak Rati? Keluar dari kosan, ini pakaiannya rapi sekali. Jihan pun bertanya nih sama anak-anak hotel yang ya sleting atau yang senior lah. Sleting sama si Mbak Rati yang sudah lama kerja di sana. Mbak, aku mau nanya." "Iya, tanya apa Jihan?" "Mbak Rati itu kalau di luar ada job lain ya? Ada kerja di tempat lain ya?" "Maksud kamu?" kata anak hotel ini. "Ya aku kan tinggal satu kosan sama si Mbak Rati. Malah aku ndak bisa loh kalau ya di kosan itu ngobrol, main-main sama si Mbak Rati. Dia selalu sibuk keluar." Nah, orang hotel ini nanya lagi sama si Jihan, "Lah kamu kan tinggal satu kosan, malah kamu kok nanya sama kami yang ndak tahu keseharian dari si Rati?" "Ya mana tahu, karena sudah lama mengenal si Mbak Rati, kalian tahu mungkin apa yang dilakukan Mbak Rati di luar sana, di luar jam kerja di hotel ini." Anak-anak hotel yang ditanya sama Jihan sama sekali ndak tahu katanya. Ya udah, Jihan pun di sini kembali menyimpan rasa penasarannya, pertanyaannya, sampai di mana rasa penasarannya muncul. Semakin hari semakin besar, Jihan pun nekat di sini ngikutin kemana arah si Mbak Rati pergi. Di satu malam, Mbak Rati di sini ditemuin sama Jihan di kamar kosnya ya. Sudah terlihat rapi. Beliau pun di sini kembali mengatakan kepada Jihan, "Lain kali ya, lain kali Mbak ajak, malam ini ada urusan yang cukup penting. Mbak tidak bisa ajak kamu." "Ya udah Mbak, tidak apa-apa, hati-hati, jangan pulang terlalu larut." Cuman itu pesan Jihan. Setelah si Mbak Rati ini berjalan meninggalkan kamar kosnya, keluar dari gerbang kos, pelan-pelan Jihan ngikutin. Kemana sih arah si Mbak Rati ini? Ternyata dia naik ojek. Jihan pun naik ojek. Ngikutin terus sampai di mana si Mbak Rati berhenti di sebuah tempat yang Jihan katakan tempat itu adalah kafe. Kafe yang cukup besar. Jihan perhatiin dari jauh di kafe tersebut ternyata sudah ada seorang laki-laki yang menunggu si Mbak Rati ini. Duduklah mereka di meja kafe tersebut. Jihan memperhatikan dari jauh laki-laki yang sudah ada di sana. Ya, seakan-akan seperti udah nungguin si Mbak Rati ini. Terlihat perawakan, terlihat parasnya itu usianya sudah cukup tua. Ya, om-om lah di sini kita katakan. Terlihat mereka ngobrol ya, cukup akrab walaupun sebentar. Mereka langsung pergi dengan mobil yang dimiliki oleh om-om tersebut. Entah kemana Mbak Rati pergi dengan si om. Jihan sudah tidak dapat ngikutin kemana arah dari mobil tersebut pergi. Jihan kehilangan jejak. Baliklah Jihan ini ke kos-kosannya. Rasa penasaran di sini semakin besar sekali. Malam besoknya,
Sama, Jihan ikutin di kafe itu. Kepergok lagi. Si Mbak Rati bertemu dengan seorang laki-laki yang sekarang laki-lakinya beda lagi. Tapi usianya ya kayak om-om kemarin. Tapi laki-lakinya berbeda. Tidak lama mereka ngobrol-ngobrol di kafe tersebut. Mereka pergi lagi. Meninggalkan kafe dengan sebuah mobil. Tidak tahu mereka pergi kemana. Sampai kurang lebih 4-5 kali lah si Jihan ini ngikutin, baik itu di siang hari di tempat yang sama dengan laki-laki yang berbeda. Jihan sudah mergokin Mbak Ratih di tempat tersebut. Penasaran ini semakin besar, tapi tidak punya keberanian untuk nanya langsung dengan si Mbak Ratih. Kembali Jihan di sini nanya sama anak-anak hotel, sama anak-anak cleaning service lah, ya mbak-mbak cleaning service. Nanya, Mbak, masa sih Mbak tidak tahu Mbak Rati itu kerja sampingannya apa? Memangnya kenapa sih? Kok kamu pengen tahu banget? Iya, aku pengen tahu banget. Ya karena aku nganggep Mbak Rati itu kayak mbakku sendiri, walaupun baru mengenal gitu. Nah, jadi Jihan menggambarkan lah kalau aku tuh udah mergoin si Mbak Rati ini kesana kesini, ketemu cowok-cowok gini-gini. Nah, mbak-mbak cleaning service yang ngobrol sama si Jihan ini pun ya seakan-akan terlihat sedang menyembunyikan sesuatu. Dan akhirnya si Mbak ini mengatakan kepada Jihan, ya udahlah kalau kamu sudah tahu sampai situ, ya udah, aku kasih tahu. Tapi jangan kamu ceritain sama orang lain lagi. Bahkan Rati, jangan kamu pernah tanyakan tentang ini. Pasti dia akan marah. Apa itu Mbak? Kamu janji ya? Diam-diam. Iya, janji Jihan. Nah, diceritakan kalau ya itulah profesi sampingan dari si Rati. Ya, kalau bahasa sekarang ya, si Mbak Rati ini adalah wanita open BO atau open booking. Wanita pelayan nafsu om-om gendit. Syok lah di sini Jihan mendengar fakta yang tersembunyi di balik sosok yang dikaguminya yang bernama Rati. Dan terjawab sudahlah rasa penasaran Jihan, sebuah fakta yang membuat Jihan terkejut dan agak sedikit merenggangkan keakraban dengan Mbak Rati. Setelah Jihan mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan oleh si Mbak Rati, ketika di kos-kosan ya, Jihan tidak pernah lagi minta sama si Mbak Rati, mau kemana Mbak, ajak aku. Jihan tidak pernah minta itu lagi ya. Ketika si Mbak Rati pergi, ya udah pergi, dibiarkannya karena Jihan tahu tujuan dari si Mbak Rati ini mau kemana dan siapa lelaki-lelaki yang ditemui si Mbak Rati di kafe tersebut dan kemana Mbak Rati pergi dengan laki-laki tersebut sudah diketahui oleh Jihan. Jadi ya udah, kerjalah si Jihan ini. Balik lagi ke masalah pekerjaan Jihan di hotel, yang mana setelah labrakan pertama dari istri si pemilik hotel ya, yang terlihat jelas sekali ini seakan-akan tidak senang dengan Jihan. Tanpa ada pasal, sebab malah musuhin si Jihan ini. Dari keributan pertama, ini sudah berselang kurang lebih sekitar 1,5 bulan, masuk 2 bulan lah si Jihan bilang. Sampai di mana pada suatu hari, kurang lebih sekitar jam 11 siang, tiba-tiba turun Ibu Yeni ini. Turun dari mobil itu sudah masang wajah yang tidak menyenangkan. Seakan-akan si Bu Yeni ini datang ke hotel tersebut dengan sudah memiliki permasalahan yang membuat emosinya ini tinggi. Terlihat dari raut wajahnya yang cemberut aja. Disapa sama security yang ada di depan. Siang Bu, sama sekali tidak digubris. Malah di sini Bu Yeni malah merengut. Nah, masuklah ya, mendekat ke arah resepsionis. Jihan yang tahu. Nih kalau ketemu sama aku di meja resepsionis, petaka 12 Jihan nih, pasti Jihan langsung menjadi sasaran emosi dari si Bu Yeni. Sebelum si Bu Yeni ini mendekat dengan wajah monsternya, Jihan di sini bilang sama rekanan Jihan yang sama-sama jaga di resepsionis pada siang itu, Mas, kan rekanannya ini cowok, jadi mereka kan sepasang nih di resepsionis. Mas, aku izin ke belakang sebentar yo. Mau kemana? Itu ada Bu Yeni loh. Nanti tahu-tahu kamu ndak di sini, malah kayak kemarin ribut. Ya ndak. Kayaknya kalau aku di sini itu malah tambah jadi ribut. Mas lihat tuh, muka Bu Yeni udah kayak monster. Aku takut tiba-tiba dia ngelabrak aku di sini. Aku mau izin, aku mau ke pantry. Sebelum Bu Yeni ini mendekat sampai ke resepsionis, Jihan udah ngacir dulu ke belakang. Langsung masuk ke pantry. Di pantry tidak ada siapa-siapa. Tapi di sebelah pantry itu adalah ruang anak-anak dari cleaning service
terdengar suara dari si Mbak Rati tengah ngobrol dengan teman-temannya. Masuklah si Jihan ini ke sebelah ke ruangan anak-anak cleaning service. Ketika Jihan masuk, ternyata di dalam memang Mbak Rati sama teman-teman yang ada di sana, anak-anak cleaning service, tengah ngobrol santai. Terkejutlah ya mereka yang ada di dalam, termasuk si Mbak Rati ini, melihat Jihan tiba-tiba masuk dengan wajah cemas. Bertanya, si Mbak Rati yang sudah lama nih nggak ngobrol sama si Jihan, "Dek, kok kamu nyasar ke sini? Ada apa? Kamu nyari Mbak?" "Iya Mbak, aku nyari kamu. Memangnya ada apa?" "Di depan Mbak, si Bu Eni datang dengan wajah yang mengerikan, kayak monster." "Lah, terus apa hubungannya sama kamu?" "Aku takut Mbak. Kalau aku di depan tiba-tiba kayak kemarin, aku dilabrak sama Bu Yeni, ya aku nggak sanggup lah dicaci maki sama Bu Yeni. Mbak tahulah, Bu Yeni tuh bencinya kayak apa sama aku, kayak ada dendam. Terus kamu ngapain kesini?" "Aku mau ngumpet Mbak." "Ya boleh ya, aku ikut ngobrol ngumpet di sini." Menjelang si Bu Yeni naik ke atas. "Jangan kayak gitu," kata si Mbak Rati. "Kalau kamu ngumpet di sini, kalau kamu sengaja menghindar dari Bu Yeni, sempat ketahuan Dik, malah tambah berabi. Ya, sempat ketahuan malah ya kamu melalaikan pekerjaanmu dengan sengaja meninggalkan meja resepsionis malah ngumpet di sini." "Lah terus gimana Mbak?" Jihan minta pendapat. "Ya kalau menurut aku yuk ke depan yuk. Hadapin aja. Belum tentu juga dia datang untuk marahin kamu. Belum tentu juga dia kesel sama kamu. Tapi aku takut." "Nggak apa-apa, aku yang nemenin." Nah, mendengar aku yang nemenin, Mbak Rati bilang kayak gitu. Jihan di sini ya sedikit ada kepercayaan diri lah, karena Jihan tahu si Bu Yeni ini terlihat dekat, akrab, dan tidak pernah marah dengan si Mbak Rati. Ketika ketemu dengan Mbak Rati, Bu Yeni ini kayak teman dekat, teman akrab lah. Jadi menurut Jihan gini, udah ada si Mbak Rati nih. Ya, kalau si Bu Yeni marah, Mbak Rati lah nanti suruh maju. Jadi Jihan berdiri nih, berjalan dari ruang cleaning service ini menuju ke arah depan, arah meja resepsionis. Ini di belakang sosok dari si Mbak Rati. Berjalan pelan-pelan, dia bersembunyi di belakang si Mbak Rati. Sampailah di mana Jihan ini mendekat di meja resepsionis, yang mana si Bu Yeni ini sudah berdiri, tolak pinggang, seakan-akan tengah memperhatikan sekitar dan melihat kalau Jihan tengah berjalan menuju ke arah meja resepsionis. Nggak basa-basi lagi, nggak pakai panjang lebar lagi. Tangan kiri dari Bu Yeni langsung menunjuk. "Hei, kamu dari mana? Pasti kamu keluyuran ya? Memang kamu ini nggak ngerti sekali diomongin. Kemarin kamu juga ngilang ketika ada tamu. Sekarang aku melihat sendiri loh. Aku datang ke sini, kamu nggak ada. Sudah berapa lama aku berdiri di sini? Kamu ngilang kemana? Jangan bilang kalau kamu dari kamar kecil. Pasti kamu keluyuran ya?" Yang mana pada saat ketika si Bu Yeni ini sudah tahu, sedang ngegas, marah-marah sama si Jihan, si Mbak Rati ini menghentikan langkahnya yang membuat si Jihan juga berhenti. Berhenti di tengah lorong menuju ke arah meja resepsionis. Mbak Rati di sini sama sekali tidak ngomong apa-apa, dan si Bu Yeni ini seakan-akan tidak melihat kalau yang ditunjuk-tunjuknya itu bukan cuma Jihan seorang diri, tapi ada sosok dari si Mbak Rati. Seakan-akan Bu Yeni nggak ngelihat keberadaan Mbak Rati. Itulah intinya. Nah, Bu Yeni terus ngelabrak si Jihan, nunjuk-nunjuk pakai tangan kiri. "Memang kamu kurang ajar ya? Kamu ganjen di sini ya? Pasti kamu habis keliling ya, goda-godain cowok-cowok yang ada di sini. Atau jangan-jangan kamu janjian ya sama tamu hotel yang ada di sini? Sempat ketahuan kamu ada main dengan tamu hotel atau dengan karyawan di sini. Kamu saya pecat, saya keluarin dari hotel sini. Jangan buat malu. Atau jangan-jangan kamu memang genit ya? Kamu mau genitin suamiku? Ya, kurang ajar kamu. Kamu tidak pernah dididik sama orang tuamu. Kalimat itu, kalimat "kamu tidak pernah dididik sama orang tuamu" seketika di sini membuat Jihan yang tadi dia mencoba bersabar menahan cercaan, caci makian dari si Bu Yeni, sontak di sini emosinya tak dapat terbendung lagi. Jihan mencoba maju, mendekat ke arah Bu Yeni, tapi di sini si Mbak Rati seakan-akan tahu reaksi Jihan yang ingin meluapkan kekesalannya, ingin menjawab semua tudingan dari si Bu Yeni.
Mbak Rati di sini menahan Jihan sembari mengatakan, sabar. Kamu diam di sini. Biar Mbak yang mengatasi Bu Yeni. Sabar dek, biar Mbak yang menyelesaikan permasalahan ini. Mbak Rati pun di sini berjalan, perlahan meninggalkan Jihan untuk mendekat ke arah meja resepsionis, mendekat ke arah Bu Yeni. Ketika posisinya sudah pas berhadapan dengan Bu Yeni yang masih terus nyerocos, ngata-ngatain Jihan, ngata-ngatain keluarganya, Mbak Rati di sini menyapa si Bu Yeni. Bu, siang Bu. Mendengar sapaan, mendengar suara dari si Mbak Rati, sontak di sini Bu Yeni terkejut. Hah? Rati, kamu di sini? Sejak kapan kamu berdiri di situ? Tanya Bu Yeni. Baru kok Bu, saya dengar tadi dari belakang suara ibu teriak-teriak, saya pikir ada apa. Ya nggak apa-apa, biasalah, jawab dari si Bu Yeni. Nah, Mbak Rati ini mengatakan, Bu, saya ada sedikit perlu sama ibu, ada yang ingin saya bicarakan. Apa? Yuk, omongin aja. Kamu mau ngomong apa? Mbak Rati ngajak si Bu Yeni untuk ngobrol atau membicarakan sesuatu menunjuk ke arah lobi hotel. Bu Yeni, Mbak Rati pun meninggalkan meja resepsionis. Mereka berjalan menuju lobi hotel. Jihan yang melihat kejadian itu di sini semakin emosinya meluap-luap. Sembari di sini terngiang-ngiang. Apa yang dikatakan oleh Bu Yeni bahwa kamu itu kurang ajar, tidak dapat didikan dari orang tua. Kamu ingin ganjen-ganjen sama suamiku. Itu terus terngiang di telinganya si Jihan sampai di mana hatinya di sini berkata, awas, awas kamu. Apa yang telah kamu ucapkan suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Apa yang kamu tuduhkan denganku akan dapat kubuktikan. Aku akan menjadi sesuatu di tempat ini. Aku akan menyingkirkanmu. Nah, kalimat itu seakan-akan datang sendiri, terucap sendiri di batin Jihan, dan seakan-akan emosi Jihan di sini semakin menjadi-jadi, semakin meluap-luap melihat apa yang terjadi, fenomena yang terjadi. Mbak Rati yang sedari tadi berdiri di depan Jihan, Jihan yang berlindung di belakang Mbak Rati, ini seakan-akan tidak terlihat oleh Bu Yeni yang marah-marah. Nah, ketika dekat, emosi dari Bu Yeni seakan-akan hilang. Terlihat memang emosi atau amarah dari Bu Yeni ini sengaja ditujukan untuk Jihan seorang. Memang tidak senang sama aku doang kayaknya si Bu Yeni ini. Jadi dengan yang terjadi pada hari itu, Jihan di sini sempat terucap bahwa suatu saat nanti apa yang diucapkan Bu Yeni akan menjadi kenyataan. Di bangku lobi hotel, entah apa yang dibicarakan oleh Mbak Rati dengan si Bu Yeni. Tidak lama mereka ngobrol, Bu Yeni pun di sini meninggalkan hotel tersebut, kembali masuk ke mobilnya. Mobil itu pun pergi meninggalkan hotel. Mbak Rati nyamper ke meja resepsionis, mengatakan kepada Jihan, sabar. Menghadapi orang seperti itu harus dengan kepala dingin. Jangan pernah kamu mencoba untuk melawan. Nggak melawan aja kamu salah. Apalagi kamu melawan. Kalau kamu udah bosan kerja di sini ya enggak apa-apa. Kamu lawan, kamu maki-maki balik ibu itu, tapi kalau kamu masih ingin kerja di sini, jangan pernah sekalipun untuk mencoba melawan dengan kekerasan atau menjawab apa yang dicacinya itu dengan kalimat cacian pula. Gitu-gitu dia adalah istri dari pemilik hotel ini. Mendengar nasihat dari si Mbak Rati, Jihan pun minta maaf dan berterima kasih. Makasih ya Mbak. Mungkin kalau tidak ada Mbak, tidak tahu aku hari ini jadi apa. Ya udah, lanjut kerja. Mereka pun melanjutkan pekerjaan pada hari itu. Mereka bekerja di jam yang sama, di shift yang sama. Mereka kembali pulang ke kos-kosan itu di jam yang sama. Mereka bareng dan di jalan dari hotel menuju kos-kosan. Jihan ini terus ngugut, kalau kami bahasa orang Jambi itu terus minta sama si Mbak Rati, Mbak, tolonglah Mbak, kasih tahu aku Mbak, gimana caranya untuk menghadapi si Bu Yeni itu. Bagaimana caranya kok kamu bisa gitu sama Bu Yeni yang lagi marah, tiba-tiba kamu tegur, itu bisa luluh hatinya. Aku lihat bukan cuman Bu Yeni aja yang bisa kamu gituin, bahkan semua orang
Semua teman-teman yang ada di hotel, semuanya senang sekali sama kamu. Aku yakin. Kamu pakai ilmu. Ilmu apa, Mbak? Kasih sama aku, Mbak. Kamu nggak kasihan sama aku. Tapi di jalan, si Mbak Rati sama sekali tidak menggubris apa yang diucapkan sama si Jihan. Sampailah mereka di kos-kosan. Mbak Rati di sini masuk, buka pintu kosannya. Jihan di sini malah ikut masuk. Aku nggak mau keluar dari sini. Aku mau minta dulu sama Mbak. Apa, Mbak? Pasti pakai amalan. Nggak mungkin lah Mbak bisa nenangin orang yang lagi emosi seperti itu. Baru di sini si Mbak Rati mengatakan, amalan apa, Dek, yang kamu minta? Nggak pakai amalan apa-apa kok. Sama sekali nggak ada yang aku amalkan. Terus gimana? Kok Mbak bisa bikin semua orang senang? Orang-orang yang dekat Mbak senang? Ya, itu cuma kebetulan saja. Nggak mungkin kebetulan. Aku ngerti, Mbak. Ada yang beda dari perawakan dan pembawaanmu. Tolonglah, Mbak. Apa Mbak nggak kasihan sama aku? Mbak tahu kan? Tujuanku merantau jauh-jauh, datang ke sini itu untuk adik-adik dan ibuku di kampung sana. Kalau aku nggak betah dilabrak terus kayak gini, ya gimana? Aku bisa memberikan yang terbaik untuk mereka di sana. Barulah di sini si Mbak Rati ya ngomong agak serius dikit nih sama si Jihan. Ya udah, kalau kamu minta, aku kasih. Tapi aku nggak ngajak ya. Jangan pula nanti kamu berpikir, aku yang ngasih, aku yang ngajak. Iya, aku yang minta, aku yang mohon sama Mbak. Ya udah nantilah. Suatu nanti kita ada waktu off, di waktu yang sama, barengan kita off, kamu ikut aku. Kemana, Mbak? Nggak usah banyak tanya. Tiba waktunya nanti, kamu bakal tahu akan aku bawa pergi kemana. Kamu mau kan? Kamu minta kan sama aku? Kamu kepingin kan agar kamu dapat dilihat sama orang-orang seneng, kamu terlihat baik, dilihat sama orang-orang seneng sama kamu. Orang ndak emosian lihat kamu. Itu yang kamu mau kan? Iya, Mbak. Kenapa, Mbak? Kok lama harus nunggunya? Nunggu off. Kenapa ndak besok aja sepulang kita kerja? Si Mbak Rati mengatakan, kita akan pergi ke tempat yang agak sedikit jauh. Jadi, kalau waktu off, kita punya waktu yang luas. Nggak terburu-buru. Sabar aja, sabar. Nunggu waktunya nanti. Singkat cerita, apa yang dijanjikan Mbak Rati kepada si Jihan hari dimana mereka off di waktu yang sama pun tiba. Sekitar jam 6 sore. Si Mbak Rati di sini dengan meminjam sepeda motor dari teman kos yang ada di sana, ya, membawa sepeda motor itu pergi boncengan sama Jihan ke sebuah daerah yang Jihan nggak tahu ini daerahnya, daerah mana. Cukup jauh lah dari kosan mereka, kurang lebih sekitar 2 jam. Ya, dengan mengendarai sebuah sepeda motor, jam 6, 7, sekitar jam 8 lah, mereka sampai di tempat tersebut yang jauh dari pemukiman, yang melewati hutan yang cukup lebat. Baru sampai ke lokasi tersebut. Dari jalan aspal habis, masuk lagi ke jalan setapak, habis jalan setapak, jalan tanah lah yang mereka lalui dengan sepeda motor pada malam itu. Situasi di jam 8 malam di tempat itu sudah sangat sepi sekali karena tidak ada pemukiman di lokasi tersebut. Terkecuali di tempat mereka berhenti, cuman berdiri sebuah pondok yang sangat sederhana sekali. Terlihat di bagian depan dari pondok tersebut cuman diterangi dengan sebuah obor yang menyala terang. Menandakan berarti pondok itu berdiri tanpa ada arus listrik di dalam sana. Mbak Rati memarkirkan sepeda motor di depan pondok tersebut dan mengajak Jihan untuk masuk ke dalam. Tanpa si Mbak Rati ini mengetuk atau mengucap salam untuk masuk, tiba-tiba aja dia langsung buka pintu, langsung mengajak Jihan masuk. Ayo masuk. Masuk ke dalam. Si Mbak Rati bilang, Jihan yang masih bingung nih. Ini mau kemana kita nih? Rumah siapa nih? Kok lancang sekali? Si Mbak Rati ini nggak pakai ngetok. Awalnya di sini dia berpikir, Jihan berpikir, ya mungkin rumah sanak familinya mungkin. Ya udahlah, ikut masuklah ke ruang tamu yang nggak terlalu besar, yang mana ruang tamu tersebut cukup remang-remang lah. Ya, penerangan di situ karena cuma ada nemplok di dindingnya itu, cuma ada sebuah lampu lentera atau lampu togo kalau kami orang Jambi bilang, dengan cahaya yang tidak terlalu terang. Nah, baru beberapa detik lah si Mbak Rati dengan si Jihan belum sempat duduk lagi di ruang tamu tersebut, terdengar suara seorang laki-laki yang menyapa Mbak Rati, mengatakan,
Rati, kenapa kamu berdiri di situ? Ngapain kamu di situ? Masuk, ajak Jihan masuk. Mendengar kalau suara laki-laki yang ada di dalam, ya, menyapa nama Mbak Rati, ya itu mungkin wajar lah. Mbak Rati mungkin udah janjian sama si pemilik rumah, tapi ketika mengatakan ajak Jihan masuk, Jihan di sini kaget loh. Kok tahu kalau temennya si Mbak Rati ini Jihan, padahal dia nggak ngelihat loh. Dia ada di dalam, nggak kelihatan siapa yang ngomong masih. Nah, Mbak Rati pun narik tangan Jihan, yuk masuk, kita udah disuruh masuk. Masuklah dari ruang tamu untuk menuju ke ruang tengah rumah tersebut. Ada sedikit perbedaan dari ruang tamu dengan ruang tengah. Kedua ruangan tersebut sama-sama diterangi sama satu lampu lentera yang ukurannya sama. Malah di sini, di ruang tengah itu ruangannya lebih luas dari ruang tamu. Tapi cahaya lentera di ruang tengah ini jauh lebih terang daripada cahaya lentera yang ada di ruang tamu. Seharusnya satu lentera yang ada di ruangan kecil itu cukup menerangi ruangan tersebut. Sebaliknya, satu lentera di ruangan yang besar ini tidak bakal mungkin dapat menerangi ruangan tersebut seterang ruangan yang didatangi oleh Jihan pada malam itu. Aura mistik pun di sini sudah tergambar dari ruangan yang ada seorang laki-laki yang tengah duduk di sebuah meja, ya, kayak bukan meja sih, tapi kayak tempat duduk lah, kayak amben-ambenan, yang mana di depan laki-laki tersebut itu udah dipenuhi oleh benda-benda yang agak aneh lah dilihat sama Jihan. Ya mungkin itu adalah meja persembahan atau meja apalah, karena di situ ada dupa, di situ ada kembang-kembangan, di situ juga banyak guci-guci. Lelaki yang duduk di balik sesajenan, di balik meja persembahan tersebut adalah seorang lelaki tua yang sekiranya usia dari lelaki itu 60-an lah. Dengan menggunakan pakaian serba hitam dan ikat kepala berwarna hitam. Laki-laki tersebut menyuruh untuk Mbak Rati dan Jihan masuk. Ayo sini. Masuk ke sini. Duduk di dekat Mbah. Dari tadi Mbah sudah menunggu. Kenapa kalian datang lama sekali? Duduklah. Mereka di depan laki-laki tersebut. Mbak Rati di sini memperkenalkan lelaki yang ada di hadapan si Jihan itu dengan nama Mbah Kliwon. Ini Mbah Kliwon. Mbah Kliwon inilah yang akan memberi apa yang kamu inginkan, Dik. Mbah Kliwon ini siapa? Bisik Jihan bertanya sama si Mbak Rati. Mbah kamu ya, maksudnya kakek kamu ya. Mbak Rati di sini menggeleng kepala dan mengatakan, nanti kamu bakal tahu siapa si Mbah Kliwon. Mbah Kliwon di sini yang terlihat seperti sedang melakukan sesuatu lah. Tangannya diginiin ya, di pangku seperti ini dengan kaki bersila sambil mulutnya itu komat-kamit dengan mata yang tertutup. Setelah Mbah Kliwon selesai melakukan ritualnya, matanya terbuka. Mbah Kliwon di sini bertanya langsung sama si Jihan. Jihan, yang kamu inginkan, yang kamu pinta sama si Rati, bener, itu betul-betul ingin kamu miliki atau kamu jalankan? Jihan di sini bingung ya, kok orang tua ini tiba-tiba tahu nama, terus hajat, tujuan datang ke situ. Mbah Kliwon melanjutkan pembicaraannya dengan menyampaikan, kalau iya, kamu bilang iya, sanggup. Kalau tidak, ya kalian boleh pulang. Jihan yang mendengar tidak ada pilihan lain, ya, dia langsung di sini mengatakan, iya, sanggup Mbah, aku sanggup. Memang itu yang aku inginkan. Kembali Mbah Kliwon di sini berkata, sudah tahu kamu apa saja syarat-syaratnya? Menggelengkan kepala lah si Jihan. Belum Mbah. Mbak Rati tidak ngomong apa-apa. Iya Mbah, saya tidak berani ngomong apa-apa. Maksud saya ya biar Mbah saja langsung ngomong sama Jihan biar lebih klop lagi. Ya sudah, Mbah akan sebutin nih apa-apa saja syaratnya. Tidak sulit kok. Jadi kamu tinggal bilang iya sanggup atau tidak saja. Tidak perlu ada alasan, tidak perlu ada pertanyaan lagi. Sekiranya kamu sanggup menyiapkan syarat-syarat yang aku katakan, kamu bilang, iya, aku sanggup Mbah. Kalau tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensinya kok.
Jadi mulai Mbah Kliwon di sini menjelaskan apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu miliki, seperti Ratih. Itu adalah sebuah kekuatan magis yang aku miliki tentunya. Itu yang dinamakan susuk. Tapi susuk yang aku miliki atau yang dikenakan oleh si Ratih ini berbeda dengan susuk-susuk yang mungkin kamu tahu. Susuk itu apa? Kamu tahu jenis-jenis susuk yang kamu ketahui. Bukan emas, bukan intan, bukan permata. Tapi inilah yang dinamakan susuk kunang-kunang. Kamu tahu apa itu kunang-kunang, Jihan? Sontak si Jihan nih kaget menjawab, tahu Mbak, apa? Hewan kecil yang terang ketika malam hari. Ya, betul. Susuk kunang-kunang. Itulah kekuatan dari sebuah kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Susuk emas, intan permata, bukan tandingan dari susuk kunang-kunang. Mendapatkan atau menggunakan susuk kunang-kunang itu bukan syarat yang sulit. Tidak. Kamu cukup mencari 7 kunang-kunang dan menyiapkan selembar kain kafan seukuran sapu tangan. Setelah kunang-kunang kamu dapat, tangan Mbah Kliwon ini ngerogoh satu guci yang ada di hadapannya dan mengeluarkan sebotol minyak kecil. Mbah Kliwon mengatakan, kunang-kunang itu kamu bungkus dengan kain kafan yang sudah kamu siapkan, tapi sebelum kamu tutup bungkusnya, 7 kunang-kunang itu harus kamu teteskan dengan minyak ini. Kamu teteskan satu persatu, setelah diteteskan dengan minyak, barulah kamu bungkus dengan kain kafan dan kamu simpan di dalam dompetmu selama 2 purnama. Dompet yang sudah diisi dengan kunang-kunang yang ditutup, dibungkus dengan kain kafan, itu harus kamu bawa kemanapun kamu pergi kecuali ke dalam kamar mandi. Ketika tidur, taruh di bawah bantal. Ketika kerja, dibawa ke tempat kerja. Selama 2 purnama, jangan pernah lepas kecuali ke kamar mandi. Dan Mbah Kliwon bertanya kepada Jihan, apakah kamu sanggup untuk memenuhi syarat-syarat yang ku sebutkan tadi? Mendengar syarat yang simpel, ndak ribet, ndak susah, Jihan pun langsung di sini ngegas bilang, sanggup. Iya Mbah, aku sanggup. Bagus. Kalau kamu sanggup, segera. Dalam waktu dekat, kamu cari kunang-kunang. Kamu lakukan seperti apa yang ku katakan tadi. Nih, ambil minyak ini untuk nanti kamu oleskan ke kunang-kunang yang akan kamu bungkus dengan kain kafan. Jangan lupa, 7 kunang-kunang. Diambillah sama si Jihan. Tapi sebelum Jihan ngambil, ditarik lagi minyak itu sama si Mbah Kliwon. Belum. Itu baru syaratnya. Ada satu lagi yang harus kamu penuhi dan ini adalah kewajibanmu setelah kamu menggunakan susuk kunang-kunang. Setelah terpancar kekuatan susuk kunang-kunang, untuk dapat menundukkan semua orang yang ada di sekitarmu. Jihan pun bertanya sama si Mbah Kliwon, apa Mbah? Apa satu lagi syarat atau hal yang harus aku penuhi? Mbah Kliwon melanjutkan, ini bukan syarat, tapi ini sebuah kewajiban yang patut kamu penuhi. Jika nanti kamu mangkir dari apa yang seharusnya kamu lakukan, kamu akan mendapatkan sanksi dari kekuatan itu sendiri. Sangat berbahaya sekali. Makanya kamu dengar baik-baik. Kalau sanggup, bilang sanggup. Kalau ndak, ya kamu bilang ndak sanggup. Ndak usah kamu teruskan mengambil susuk kunang-kunang yang kamu inginkan. Mbah Kliwon mengatakan, di 1 tahun sekali, di saat bulan purnama penuh, di bulan yang akan ditentukan nanti, kamu harus mencari seorang lelaki perjaka yang harus bersetubuh dengan kamu. Baru mendengar sedikit penjelasan dari Mbah Kliwon, Jihan yang notabene atau dalam tanda kutip ya, di usianya pada saat itu belum pernah sekalipun bersetubuh dengan laki-laki. Jangankan bersetubuh, pacaran saja dia tidak pernah. Mendengar syaratnya harus bersetubuh dengan laki-laki, dia di sini agak shock ya. Aduh, kok itu syaratnya? Dilanjut lagi, ya Mbah Kliwon di sini, laki-laki yang bersetubuh dengan kamu, itulah
persembahan yang akan kamu berikan kepada Ratu Kunang-Kunang yang memberikan kamu kekuatan. Setelah persembahan pertama di tahun pertama, kekuatan susuk kunang-kunangmu akan 100 kali lipat kuat daripada awal ketika kamu mengenakan susuk tersebut. Dengan syarat, 1 lelaki perjaka harus kamu persembahkan. Ketika laki-laki itu bersetubuh dengan kamu, kamu tidak akan merasakan apa-apa, nak. Kamu tidak akan merasakan kenikmatan ketika sedang bercinta. Tidak. Di malam itu ragamu akan dipinjam oleh Dewi Kunang-Kunang untuk bersetubuh dengan laki-laki tersebut. Dewi Kunang-Kunang lah yang akan menikmati lelaki perjaka tersebut. Dan Dewi Kunang-Kunang lah yang memiliki hak seutuhnya atas persembahan yang telah kamu berikan. Jadi setelah dijelaskan seperti itu, terlihat wajah si Jihan ini kayak ingin menolak, takut dengan syarat seperti itu. Mbah Kliwon bertanya, sanggup atau tidak? Sempat Jihan di sini tertegun beberapa saat. Tiba-tiba Mbak Rati di sini menyolek, membuat Jihan sadar dan spontan di sini dia menjawab, "Iya, Mbah, aku sanggup." Baiklah, kalau kamu memang sanggup, ya sudah, ambil minyak ini, cari kunang-kunang, lakukan apa yang tadi aku katakan. Singkat cerita, mereka pada malam itu pun pulang dari rumah si Mbah Kliwon. Pulanglah mereka melewati hutan yang gelap. Malam sudah cukup larut. Di perjalanan, sisi jalan setapak yang mereka lalui dengan sepeda motor, tidak ada cahaya penerangan dari listrik juga, karena tidak ada pemukiman. Jihan di sini memperhatikan di sekelilingnya, seakan-akan banyak sekali, ratusan mungkin bahkan ribuan lah, kunang-kunang yang mengikuti motor yang dikendarai sama Mbak Rati. Kunang-kunang tersebutlah yang memberi penerangan, memberikan penerangan tambahan selain lampu sepeda motor yang dikendarai oleh Mbak Rati. Ngikutin terus kunang-kunang tersebut sampai mereka masuk ke pemukiman warga dan seketika kunang-kunang yang banyak itu menghilang. Nah, malam itu menjadi sebuah perjalanan yang cukup panjang bagi Jihan. Karena baru pertama kalinya dia masuk ke tempat yang cukup mengerikan, aura mistisnya kuat, dan baru pertama kali Jihan ini berhubungan langsung dengan kekuatan magis. Apalagi yang dikatakan orang susuk. Di perjalanan, Jihan tidak banyak bertanya sama si Mbak Rati. Sesampainya di kamar kosan, mereka udah sampai nih, barulah di sini Jihan nanya sama si Mbak Rati, Mbak, aku tadi sebenarnya nekat aja, Mbak, jawab, iya sanggup. Padahal aku bingung, Mbak, di mana ya kita mencari kunang-kunang. Aku tadi nyesel pula, Mbak, kok ndak berhenti ya ketika banyak kunang-kunang yang ngikutin kita. Coba aja aku berhenti, ambil 7. Jadi malam ini aku bisa tenang, besok tinggal nyari syarat kain kapan. Mbak Rati mengatakan, kunang-kunang yang kamu lihat tadi itu ndak bakal bisa kamu tangkap. Kalau penasaran, besok coba kita datang ke sana lagi. Pasti kamu ndak bakal bertemu atau melihat kunang-kunang. Masa iya sih, Mbak? Iya. Jadi Mbak Rati kemarin syarat kunang-kunangnya dapat di mana? Ya kebetulan aku pulang kampung. Dapat di kampungku. Di kampungku banyak sawah. Ya udah, Mbak, kapan kita ke kampungmu? Ngapain? Tanya si Mbak Rati. Nyari kunang-kunang. Aduh, jauh kampungku. Nggak cukup sehari 2 hari kita kalau pulang kampung. Lah terus aku gimana? Tanya Jihan. Nyari kunang-kunangnya. Sabar, nanti pasti kamu ketemu jalannya sendiri. Dan mereka pun masuklah ke kamar masing-masing. Mereka beristirahat dan keesokan harinya mereka kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Yang mana di sini setelah off mereka di sini berbagi shift lagi nih. Jihan dapat shift pagi dari jam 7 pagi nih sampai di jam 7 malam. Sedangkan si Mbak Rati ini dapat shift malam dari jam 7 malam sampai di jam 7 pagi. Jadi mereka ini akan selalu selewatan terus. Nggak bakal bisa sama-sama. Jihan datang ke hotel, si Mbak Rati pamit pulang. Jadi kayak gitulah. Nah, di hari pertama setelah pulang dari si Mbah Kliwon ini, di hari pertama ketika mereka udah pisah shift,
Jihan terus berpikir, gimana lah aku nyari kunang-kunang ya. Terus di sini ya di dalam hatinya nanya lah, di mana aku nyari kunang-kunang. Mau nanya nih sama teman-teman hotel, tapi takutnya ada yang curiga. Nggak berani lah dia, masih dipendam di dalam hati. Sampai di hari kedua, nggak ada juga jawaban. Sampai di hari ketiga, nggak ada jawaban pula. Mbak Rati di sini pun jarang bertemu dengan si Jihan. Palingan ketemu ya sama-sama mereka mau absen nih. Namun di sini di hari keempat, Jihan memberikan kabar atau sebuah informasi yang membuat Mbak Rati ya senang, ada juga senangnya, tapi terkejut, ada juga kagetnya. Yang mana sebelum info atau kabar tersebut disampaikan oleh Jihan di hari keempat jatuhnya, setelah mereka ini pulang dari Simbah Kliwon di malam harinya. Jihan ini mengalami sesuatu kejadian yang biasa dan tidak ada aneh-anehnya. Jihan selesai kerja ini di jam 7 malam. Di jam setengah 8, Jihan udah bersiap nih meninggalkan hotel, dan sebelum meninggalkan hotel, Jihan pun di sini bertemu dengan si Mbak Rati. Mbak, aku pamit pulang ya. Ya udah, hati-hati. Pulanglah Jihan di malam itu. Mampir dia, beli makan dulu, dibungkus, lanjut pulang ke kos-kosannya. Sesampainya di kosan, suasana kos di sini sudah sepi kalau malam hari. Sebagian mereka yang bekerja malam udah berangkat kerja. Sebagian yang kerjanya siang, mereka udah istirahat. Udah tidur lah, masuk ke kamar kos masing-masing. Buka gerbang kosan, tutup lagi gerbang kosan, berjalanlah menuju kamar kosan si Jihan. Buka pintu masuk, makanan ditaruh, pakaiannya udah diganti, Jihan mandi. Selesai mandi, Jihan di sini langsung makan. Makan yang dibungkus tadi makan. Nah, setelah makan, Jihan berniat untuk langsung tidur nih. Karena lelah dia. Hari itu lelah sekali. Sembari memikirkan di mana lah kunang-kunang harus kucari. Besok udah 4 hari loh dari pertemuannya dengan Simbah Kliwon. Masa minyaknya aja nih yang kusimpan. Sedangkan kain kafannya udah disiapin Jihan. Lantas berbaringlah Jihan di atas tempat tidurnya. Kurang lebih sekitar jam 11 malam. Matanya belum dapat terpejam. Jihan di sini mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat ke kamar kosnya. Langkah kaki itu pas berhenti di depan pintu kamar kos Jihan. Dan tidak lama kemudian, ada suara yang menyeru dari balik pintu kamar kos Jihan. Dengan mengatakan, Neng Jihan, buka Neng. Jihan yang mendengar suara yang tidak asing didengarnya. Lantas berdiri, berniat mau membuka pintu. Tapi sebelum pintu dibuka, Jihan ingin memastikan dulu, bener nggak nih tebakan aku? Suara yang kudengar ini suaranya si Mang Agus. Jihan bertanya, ya siapa ya? Saya Neng, Mang Agus. Oh Mang Agus ya Mang? Dibukalah pintu sama si Jihan. Pintu terbuka, ternyata memang Mang Agus. Jihan yang mengenakan daster untuk tidur ya, yang dalam keadaan seksi lah. Di sini tidak berani keluar dari pintu kos. Ya, jadi ngomong Jihan posisinya masih di dalam kamar kos. Mang Agus berdiri pas di depan pintu kos-kosan. Jihan nanya, ya Mang, ada apa? Neng, katanya Neng nyari ini ya. Sembari Mang Agus ini mengulurkan tangannya yang terkepal. Apa Mang? Ini dibuka sama si Mang Agus, itu ada plastik yang berisi kunang-kunang. Kenapa Jihan tahu itu isinya kunang-kunang? Karena dari dalam plastik itu terlihat ada cahaya kunang-kunang. Loh, ini kunang-kunang, Mang Agus? Iya, Neng lagi nyari ini kan? Ya memang, saya lagi nyari ini. Diambil langsung sama si Jihan, dia langsung mengucapkan terima kasih. Makasih ya Mang. Aku dari kemarin Mang, nyari ini. Ya sudah, saya pamit ya Neng. Itu yang dikatakan Mang Agus. Mang Agus membalikkan badannya. Si Jihan yang masih kesenangan tidak memperhatikan si Mang Agus ini, apakah dia terus lurus ya masuk ke dalam kos, karena di dalam sana itu ada kamarnya Mang Agus juga. Karena statusnya Mang Agus ini ya, jaga kos-kosan itu, tapi Mang Agus adalah masyarakat atau warga desa situ. Orang yang ada di sekitar itulah dipercaya sama si pemilik kos untuk bersih-bersih, ngurus kosan, untuk jaga kosan. Apa Mang Agus ini balik ke kamarnya atau keluar balik ke rumahnya? Si Jihan ini tidak memperhatikan ya. Ketika Jihan sadar kalau Mang Agus sudah tidak ada lagi di hadapannya, Jihan celingak-celinguk lah
kemana Mang Agus tadi? Mau nyusul keluar, pakaiannya seksi. Dia berkata dalam hati, udah besok aja lah. Besok aku titip aja sama si Mbak Ratih nih. Ucapan terima kasih, ya duit rokok lah untuk si Mang Agus. Dah, pintu pun ditutup di sini. Tanpa ada kecurigaan, ya si Mang Agus ini dapat kunang-kunang itu informasi dari mana? Kok bisa tahu? Si Jihan butuh kunang-kunang. Yang ada di pikirannya palingan si Mbak Ratih nih. Karena Mbak Ratih yang akrab dengan Mang Agus. Mbak Ratih minta cari nih sama si Mang Agus. Jadi udah ditutuplah pintu tersebut di jam 11 malam kurang lebih. Ritual yang disampaikan si Mbah Kliwon pun di sini dilakukan sama si Jihan. Dibentanglah kain kafan seukuran sapu tangan ya, kecil. Kunang-kunang itu dikeluarin dari dalam plastik, ditaruh di atas kain kafan, ditutup dulu nih, diginiin dulu, dibuka minyak yang dikasih sama si Mbah Kliwon. Nah, dibuka pelan-pelan tangannya, langsung ditetesin 7 kunang-kunang itu. Dan ya, anehnya di sini, kunang-kunang yang dikasih sama Mang Agus ini pas jumlahnya 7, nggak kurang, nggak lebih, dan semuanya masih dalam keadaan hidup, menyala. Setelah ditetes, langsung ditutup, dilipat kecil-kecil lah. Dilipat dengan kain kafan tersebut, langsung dimasukkan ke dalam dompet. Dompet dari si Jihan. Dimasukin ke dalam dompet, ditaruhlah ya, di meja rias dekat tempat tidur atau dekat kasurnya Jihan. Jihan di sini ya, merasa kalau tugasnya udah selesai. Sebelum Jihan ini merebahkan kepalanya ke atas bantal, Jihan melihat kalau dari dompet ya, yang sekarang sudah ada isi kunang-kunang, itu terlihat kok terang. Cahaya yang ada di dalam itu dapat menembus sela-sela dari dompetnya itu. Kok semakin lama semakin terang, semakin lama semakin terang, terang sekali. Sontak teringatlah Jihan di sini pesan dari Mbah Kliwon bahwa dompet yang sudah berisi kunang-kunang itu bawa tidur. Kamu taruh bawah bantal. Nah, iya, aku lupa. Dibawalah, diambil dompet tersebut, ditaruh di bawah bantal, tidurlah si Jihan ini. Dan di dalam tidurnya pada malam itu, Jihan mengalami sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bingung juga ada si Jihan. Ini apakah mimpi? Apakah ini nyata yang dirasakannya? Yang dialami Jihan adalah di dalam mimpinya dia tiba-tiba berdiri di depan sebuah cermin yang besar, mengenakan pakaian ya sebelum dia tidur, pakai daster yang seksi, yang tangan kuntung gitu. Tiba-tiba dari belakang Jihan terlihat dari kaca besar tersebut berjalan seorang perempuan yang memiliki wajah yang sangat ayu sekali. Jihan tahu ya dari kayak gelagatnya lah, wanita itu sudah berusia tua, tapi wajahnya tidak menggambarkan usia seorang yang sudah tua. Terlihat masih cantik berseri. Wanita tersebut memegang di satu sisi tangannya itu seperti kayak gaun ya, dipegang sama wanita tersebut, dan gaun tersebut dikenakan sama si Jihan yang berdiri di depan kaca. Seluruh pakaian yang dikenakan Jihan ini dilucuti. Jihan tidak dapat menolak, Jihan tidak dapat bergerak, bajunya dilucutin. Dalam keadaan telanjang bulat, Jihan dikenakan pakaian yang mewah sekali. Layaknya seperti gaun. Pakaian itu sudah melekat di tubuh Jihan. Dan wanita itu juga mengenakan Jihan sebuah sepatu yang sangat mewah sekali. Ditambah dengan perhiasan-perhiasan, kalung, anting, cincin, dan sebuah mahkota.